Ada rumah tangga yang hancur bukan karena perselingkuhan, bukan karena kekerasan, tetapi karena satu orang terlalu lama mengalah dan yang lain terlalu lama merasa benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan aku mengajakmu sebentar. Jika cerita-cerita di channel ini sering membuatmu merenung, sering membuatmu diam lebih lama dari biasanya, tolong tekan like sebagai bentuk dukungan. Dan jika kamu pernah berada di posisi terlalu lelah untuk bertahan atau terlalu ego untuk memahami, tuliskan perasaanmu di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi penguat bagi yang lain. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling belajar tentang cinta, tentang sabar, dan tentang rumah tangga yang seharusnya saling menjaga, bukan saling melukai. Sekarang, dengarkan baik-baik kisah ini, karena mungkin ada bagian hidupmu yang sedang diceritakan. Malam itu aku tidur dengan pipi masih terasa panas, seolah bekas tamparannya menempel lebih lama dari rasa sakitnya sendiri. Aku berbaring miring, memunggunginya, menatap dinding kamar yang gelap tanpa benar-benar melihat apapun. Mataku terbuka, tapi jiwaku seperti mati rasa. Tak ada tangisan, tak ada teriakan, tak ada pembelaan. Hanya sunyi yang menjerit di dalam dada. Aku ingin bertanya, salahku apa? Tapi lidahku keluh. Aku ingin berteriak, aku ini istrimu, tapi suaraku hilang sebelum sempat lahir. Di sebelahku, napasnya teratur, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah tangannya tak baru saja mendarat di wajah perempuan yang bersumpah setia padanya. Aku menarik selimut sampai ke dagu, bukan karena dingin, tapi karena aku ingin menghilang. Dalam gelap aku berbisik, sangat pelan, hampir tak terdengar. Ya Allah, kalau malam ini aku menangis, aku takut aku tak akan sanggup bangun lagi. Aku memejamkan mata, tapi ingatan memukulku lebih keras dari tamparannya. Kata-katanya masih berputar di kepala. Kau selalu salah, kau bikin aku emosi. Kalimat itu terus menggaung, seperti palu yang menghantam kesadaranku berulang kali. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan mencintai berubah menjadi menyalahkan diri sendiri setiap hari? Dadaku terasa sesak, napasku pendek-pendek. Aku menggigit bibir, menahan suara isak yang hampir pecah. Tanganku gemetar saat menyentuh pipi sendiri, memastikan aku masih hidup. Sabar, bisikku pada diri sendiri. Besok pasti lebih baik. Kalimat itu bukan keyakinan, melainkan pegangan terakhir agar aku tidak runtuh malam itu. Air mata akhirnya jatuh juga, satu demi satu, membasahi bantal. Aku menangis tanpa suara, karena aku sudah terlalu lelah untuk berisik. Dalam tangis itu, aku berdoa, bukan agar dia berubah, tapi agar aku diberi kekuatan untuk bertahan sampai pagi. Aku tak tahu kapan akhirnya tertidur. Yang jelas, pagi datang terlalu cepat, terlalu kejam bagi tubuh dan hatiku yang belum pulih. Aku terbangun sebelum azan subuh, bukan karena segar, tapi karena cemas. Setiap pagi selalu dimulai dengan pertanyaan yang sama. Hari ini dia akan baik atau marah lagi? Aku bangun perlahan, memastikan langkah kakiku tak menimbulkan suara. Aku ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Ada bekas merah yang samar di pipi, tapi yang paling jelas adalah mata yang kehilangan cahaya. Kau harus kuat, kataku dada bayangan sendiri. Suaraku terdengar asing, seperti milik orang lain. Aku membasuh wajah, menarik napas panjang, lalu melangkah ke dapur. Di sanalah aku merasa sedikit aman. Dapur adalah tempat di mana aku bisa mencintai tanpa bicara, memberi tanpa diminta, berharap tanpa dijanjikan. Aku mengambil daging, santan, dan bumbu-bumbu yang sudah kusiapkan semalam. Rendang, makanan kesukaannya sejak dulu. Tanganku mulai bekerja otomatis, seolah sudah hafal gerakan ini sejak lahir. Setiap irisan bawang, setiap adukan bumbu, adalah upayaku meredam ketakutan. Api kompor menyala, dan aroma rempah mulai perlahan memenuhi ruangan. Hangat, menenangkan.
Aku mengaduk rendang sambil berbisik lirih. Ya Allah, lembutkan hatinya hari ini. Bukan untukku, tapi agar rumah ini tidak kembali menjadi medan perang. Air mataku jatuh ke lantai dapur, bukan ke masakan, karena aku tak ingin kesedihanku ikut tersaji di mejanya. Dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Kalau dia senang, mungkin dia tak marah. Betapa naifnya aku saat itu. Tapi itulah caraku bertahan. Saat aroma rendang semakin kuat, aku mendengar suara langkah kaki dari kamar. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku berhenti mengaduk, menelan ludah, menyiapkan wajah seolah tak terjadi apa-apa. Ia muncul di ambang dapur. Rambutnya masih berantakan, matanya setengah terpejam. Ia menghirup udara dalam-dalam, lalu berkata pelan. Harumnya. Hanya satu kata, tapi cukup membuatku bernapas lega. Iya, rendang. Jawabku sambil menunduk. Ada jeda hening di antara kami, hening yang rapuh. Aku berharap pagi ini akan baik-baik saja. Aku berharap aroma rendang cukup kuat untuk menutupi luka semalam. Aku tak tahu bahwa pagi itu justru akan membuka sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar amarah. Ia melangkah menuju meja makan dan duduk seperti biasa, menarik kursi dengan suara yang membuat dadaku menegang. Aku masih berdiri di depan kompor, pura-pura sibuk, padahal pikiranku berlarian kemana-mana. Sendok di tanganku bergetar kecil. Lalu suaranya terdengar lagi, datar namun menusuk. Baguslah kau sadar. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rasa bersalah, tanpa jeda. Aku terdiam. Kata sadar itu seperti pisau. Sadar dari apa? Dari luka di wajahku? Dari air mata yang kusembunyikan semalaman? Aku ingin menjawab, ingin membela diri, tapi yang keluar hanya napas panjang yang kutelan sendiri. Aku mengambil piring, menata nasi dengan tangan gemetar, berusaha menjaga agar wajahku tetap tenang, seolah semua baik-baik saja. Aku melangkah mendekati meja makan, menaruh piring di depannya. Jarak kami hanya satu langkah, tapi rasanya seperti dua dunia yang tak pernah bertemu. Ia menatap rendang itu, matanya berbinar sesaat, lalu kembali dingin. Kau tahu kan, aku capek, katanya sambil mengambil sendok. Aku mengangguk pelan, selalu begitu. Aku selalu mengangguk. Tak ada ruang untuk ceritaku, tak ada tempat untuk lukaku. Saat aku hendak berbalik, tiba-tiba aku merasakan tatapannya berubah. Sendoknya berhenti di udara. Napasnya tertahan. Kursi berderit saat tubuhnya menegang. Aku menoleh perlahan, mengikuti arah pandangnya, ke kursi kosong di seberang meja. Wajahnya memucat, matanya membesar, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Siapa itu? Suaranya bergetar, nyaris tak keluar. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Tanyaku bingung. Lalu menoleh ke kursi yang ia tatap. Di sana, duduk seorang perempuan tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya teduh, matanya penuh kasih. Aku terpaku. Aku tak mendengar pintu terbuka, tak ada langkah kaki. Tapi ia ada di sana, nyata. Suamiku bangkit setengah berdiri. Tangannya gemetar menunjuk ke arah kursi itu. Ibu, katanya lirih. Seperti anak kecil yang ketakutan. Perempuan tua itu tersenyum. Senyum yang anehnya membuat dadaku hangat dan sesak sekaligus. Duduklah, katanya lembut pada suamiku. Suaranya tenang tapi berat. Suamiku jatuh terduduk kembali. Air mata mulai menggenang di matanya. Ibu, kenapa ibu di sini? Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata pelan. Karena rumah ini terlalu penuh dengan tangis yang kau tak dengar. Aku menutup mulut, menahan isak. Kata-kata itu seperti mewakili semua yang tak pernah mampu kuucapkan. Perempuan itu lalu menoleh padaku. Tatapannya penuh iba, bukan kasihan. Anakku, katanya, seberapa sering kau tidur sambil memeluk luka? Suamiku menunduk, bahunya bergetar. Aku cuma marah, Bu. Aku hilaf, katanya terbata. Perempuan itu menggeleng perlahan. Marah bukan alasan untuk melukai. Istri bukan tempat pelampiasan. Kalimat itu jatuh berat di ruangan yang sunyi. Aroma rendang masih mengepul, tapi kini terasa berbeda. Seperti saksi bisu dari kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku berdiri di sana. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya,
ada seseorang yang berdiri di sisiku. Dan aku tahu, pagi itu bukan sekedar tentang rendang, tapi tentang luka yang akhirnya berani bersuara. Perempuan tua itu bangkit perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, namun setiap langkahnya terasa berat bagi suamiku. Ia berdiri di antara kami, seperti dinding yang selama ini tak pernah ada, pelindung yang terlambat datang. "Kau ingat janjimu?" tanyanya lembut tapi tegas. Suamiku mengangkat wajahnya, matanya basah. "Janji apa, Bu?" Suaranya kecil. Perempuan itu menghela napas panjang. "Janji saat kau menikah. Kau bersumpah menjaga, bukan menyakiti. Kau berjanji melindungi, bukan membuatnya takut pulang." Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti hujan di tanah kering yang retak. Suamiku memegangi kepalanya, tangisnya pecah. "Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku hanya merasa tak dihargai," katanya terisak. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Lalu kau merasa pantas mengambil harga diri orang lain?" tanyanya. Ia terdiam, tak ada jawaban, hanya isak yang semakin keras. Aku berdiri kaku, dadaku bergetar. Aku ingin berkata bahwa aku selalu berusaha menghargainya, bahwa aku lelah, bahwa aku sakit. Tapi sebelum aku bicara, perempuan itu lebih dulu bersuara. "Anakku ini sudah terlalu sering diam demi egomu." Aku tak kuasa lagi menahan air mata. Lututku melemas, aku berpegangan pada meja. "Aku cuma ingin rumah yang tenang," kataku akhirnya, suaraku pecah. Aku tak pernah ingin melawan. Perempuan itu mendekatiku, menyentuh bahuku dengan lembut. Sentuhan itu hangat, menenangkan, seperti pelukan yang tak pernah kuterima. "Kau bukan lemah karena diam," katanya padaku. "Tapi kau tak boleh menghilang demi menjaga orang lain tetap utuh." Aku terisak. Seluruh pertahananku runtuh dalam satu kalimat itu. Suamiku merangkak mendekat, bersujud di lantai. Air matanya jatuh membasahi ubin. "Maafkan aku. Demi Allah aku menyesal," katanya berulang-ulang. "Aku takut kehilanganmu." Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata, "Rasa takut kehilangan seharusnya membuatmu menjaga, bukan melukai." Ia kemudian menoleh padaku. "Maaf bukan jaminan perubahan. Perubahanlah yang membuktikan maaf." Kalimat itu menancap dalam di dadaku. Selama ini aku terlalu sering menerima kata maaf, tanpa perubahan apapun. Perempuan tua itu kembali ke kursinya, lalu perlahan sosoknya memudar. Ruangan terasa sunyi, hanya suara tangisku dan napas berat suamiku yang tersisa. "Ibu," panggilnya panik, berdiri tergesa. Kursi itu kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma rendang yang masih setia mengepul, dan kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Suamiku menatapku, matanya merah, wajahnya penuh penyesalan. "Aku janji akan berubah," katanya. Aku mengusap air mataku, menatapnya lama. Dalam hatiku aku berdoa, "Ya Allah, jika janji ini dusta, berilah aku keberanian untuk memilih diriku sendiri." Pagi itu aku duduk perlahan di kursi. Tubuhku terasa lelah seperti habis menempuh perjalanan panjang yang tak pernah benar-benar kupilih. Suamiku masih berlutut di lantai, kepalanya tertunduk, tangisnya belum reda. Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Ada iba, ada marah, ada lelah yang sulit dijelaskan. "Aku ingin percaya," kataku akhirnya. Suaraku pelan namun tegas. "Tapi aku juga ingin aman." Kalimat itu membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya aku tak bicara sebagai istri yang takut kehilangan, tapi sebagai manusia yang ingin dihargai. Hari-hari setelah itu tidak langsung berubah indah. Tidak ada keajaiban instan. Yang ada hanyalah proses yang canggung dan sunyi. Ia mulai belajar menahan amarahnya, dan aku mulai belajar bersuara. Setiap kali nada suaranya meninggi, aku berkata, "Aku tidak mau disakiti lagi." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku sangat berat untuk diucapkan. Kadang ia terdiam, kadang ia menarik napas panjang. Aku tahu, perubahan selalu menyakitkan bagi siapapun, terutama bagi orang yang terbiasa merasa berkuasa. Namun di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang baru dalam diriku, keberanian. Aku mulai menyadari bahwa kesabaran bukan berarti meniadakan diri sendiri, bahwa menjadi istri bukan berarti kehilangan harga diri. Setiap malam aku berdoa, bukan lagi agar ia mencintaiku, tapi agar aku mencintai diriku sendiri dengan benar. Aku belajar bahwa Allah tidak pernah meminta seorang perempuan untuk bertahan dalam luka yang menghancurkan jiwanya.
Aroma rendang itu masih sering tercium di rumah kami, tapi kini maknanya berbeda. Ia bukan lagi sekadar cara untuk menenangkan amarah, melainkan pengingat akan pagi ketika kebenaran akhirnya berbicara. Aku tak tahu apakah sosok perempuan tua itu nyata, atau hanya cara Tuhan menyentuh hati kami. Yang aku tahu, sejak hari itu aku tak lagi tidur sambil memeluk luka. Aku tidur dengan doa, dengan kesadaran bahwa aku berhak hidup tanpa rasa takut. Dan jika kisah ini sampai kepadamu, wahai perempuan di luar sana, dengarkanlah baik-baik. Cinta tidak pernah dibenarkan menyakiti. Kesabaran tidak pernah berarti membiarkan dirimu hancur. Jika hari ini kau sedang diam menahan luka, semoga Allah mengirimkan keberanian ke dalam hatimu, seperti aroma rendang di pagi itu, yang perlahan membuka mata, menyadarkan jiwa, dan mengembalikan harga diri yang hampir hilang. Tidak semua yang kita perjuangkan layak untuk dipertahankan. Kadang, Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan membuat kita bertahan, tetapi dengan memberi keberanian untuk pergi.